Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Waalaikumsalam. sini dari kelompok 8 yang mendapatkan tema yaitu metode klasifikasi. Saya sendiri yang beranggotakan, saya sendiri Yuika Ayun Tias, NIM 1905 1204009. Lalu ada Dani Ahmad Yusuf, NIM 1905 1204021. Lalu ada M. Zaki Ramadhani, NIM-nya 1905 120 4058. Dan ada Faro Asra Febrisin Atra, yaitu NIM-nya 1905 120 4062. Sebelum masuk pada penjelasan aplikasi yang kami buat, kami akan menjelaskan secara singkat apa metode klasifikasi itu. Klasifikasi dapat diartikan salah satu metode yang penting untuk data mining. Mungkin penjelasan secara singkat tentang klasifikasi cukup di sini. Akan lanjut ke aplikasi, mungkin bisa dijelaskan oleh Faru. Ya, saya Faru Aksa, NIM 1905120462. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang program yang kita buat untuk metode. Oke, seperti yang terlihat kan? Dan kita pakai TensorFlow keras versi 2.7.0. Ini adalah dataset yang akan kita pakai. Ini baru sampel, jadi tidak semua. Karena jika semua mengandung 70.000 gambar yang dipisahkan dengan 10 kategori, di mana setiap gambarnya berukuran 28 kali 28 pixel. Dataset ini dari MNIST ini biasa digunakan untuk melatih AI di luar sana, jadi sudah terbukti bisa digunakan. Nah, di sini kita ini codingan dari software-nya. Pertama kita ambil datasetnya di sini, kemudian kita assign variabel. Ini mendownload data, kemudian terlihat jika ada 10 kategori dari dataset tersebut. Setiap kategorinya kita assign dengan nama atau kelas. Nah, dari 10 kategori dimulai dari 0 sampai 9, dari t-shirt sampai ankle boot seperti yang terlihat di layar. Nah, kelas name-nya ini kita assign berurutan dengan nomor label. Jadi yang pertama label 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Kemudian setelah itu kita ekspor datanya. Kita lihat ada berapa data dan size data tersebut menggunakan command ini, trainImage.shape. Terlihat ada 60.000 karena 10.000 tadi udah diambil buat evaluasi akurasi, jadi tinggal 60.000 dengan 28 kali 28 pixel. Nah, sama ini adalah apa yang sudah di-assign oleh label. Jadi kalau ini beda dengan ini berarti ada yang salah, atau ada yang belum di-assign dengan label, atau ada yang di-assign dengan 2 label yang harusnya hanya 1 label. Sama seperti atasnya, kita cek datanya. Setelah itu, setelah kita cek dan semua datanya sudah bersih dan bisa diproses, kita sebelum proses kita pre-proses datanya dulu. Kita lihat seperti apa data tersebut dengan menggunakan figur. Kita masukkan image ke figurnya, kita masukkan color bar, grid, dan kita tampil figurnya terlihat seperti di bawah. Lihat seperti ini. Dan ini adalah pixel dari grayscale. Kan datanya hanya hitam putih, jadi kita menggunakan grayscale. Nah, karena scale-nya sebelumnya adalah 0 sampai 250 dan keras dari TensorFlow tidak support, maka kita harus membersihkan datanya lagi. Kita harus memproses sebelum kita proses atau pre-proses, kita bagi dengan 255. Total value dari
ya value number ini. Jadi kita bagi biar jadi 0 sampai 1. Nah, jika sudah korek semua, sudah benar. Nah, kita coba lihat menggunakan figur lagi. Kita lihat 25 objek seperti yang dilihat di bawah ini. Nah, ini hasil dari codingan yang di atas. Ini adalah contohnya. Ini gambar ini labelnya Uncle Boot, gambar ini labelnya T-shirt dan seterusnya. Nah, setelah sudah benar, maka kita build modelnya. Yang pertama kita setup layer dari building block neural network-nya. Uh, kita pakai model dari Crash.sequential. Ini adalah uh, punyanya Crash untuk ya metode klasifikasi. Kemudian setelah itu kita compile modelnya menggunakan model.compile. Kita masukkan model tadi di dalam sini. Setelah kita masukkan modelnya jadi, kita train modelnya, kita latih agar bisa mengklasifikasi dataset kita. Pertama kita masukkan modelnya dengan model.fit. Ini kita masukkan train image-nya dengan train labelnya dengan epochs-nya 10. Ini adalah hasilnya 10 kali epoch, 10 kali percobaan dengan akurasi yang terus meningkat setiap epoch. Berarti ya secara general meningkat, berarti datasetnya bagus. Dan terakhir kita mendapatkan 91% akurasi. Setelah kita dapatkan, kita evaluasi lagi akurasinya. Di sini kita tes menggunakan 10.000 data yang tadi sudah kita siapkan untuk tes dan mendapatkan akurasi 88,4%. Di mana akurasinya menurun tapi tidak terlalu buruk. Nah, setelah kita coba yang tadi dan berhasil, kita buat software ini untuk memprediksi outputnya, memprediksi klasifikasinya. Nah, karena sudah di-train, kita membuat probability model dengan sequential yang tadi. Kita buat model baru, kemudian kita masukkan model tersebut ke prediksi dan kita masukkan tes yang 10.000 tadi ke model yang baru kita buat. Kemudian kita bisa lihat prediksi dari model pertama, maksudnya dari list data yang pertama. Di sini terlihat yang paling tinggi adalah ini, 9. Maka labelnya seharusnya adalah nomor 2. Yang di atas tadi nomor 2 adalah pullover. Jadi setelah itu kita lihat apakah itu benar pullover atau tidak menggunakan harusnya figur seperti yang di bawah. Nanti akan kita perlihatkan apakah dua benar figur, tapi sebelum itu kita akan mencoba untuk melakukan batch classification atau klasifikasi secara perulangan. Nah, di sini kita masukkan 10 data di fungsi prediksi tadi. Ini kita run dulu. Nah, ini kita buat fungsi dulu. Ini adalah fungsi yang akan kita panggil nantinya, ada plot image sama plot value array. Nanti hasilnya akan seperti ini kalau dipanggil hanya satu. Nah, seperti ini. Nah, untuk memanggil banyak value seperti ini, kita pakai yang kita buat tadi. Nah, ini pakai prediction. Jadi kalau kita ingin mengganti umpama tabelnya kita tambahi, kita bisa ganti numrow yang di sini. Oh, yang atas harus dijalankan lagi. Ini
karena tadi ke disconnect jadi harus dijalankan lagi. Seperti ini kita. Nah, kita tunggu ini tren secara real time, jadi tidak terlalu lama untuk mentrain AI dengan menggunakan TensorFlow. Itu adalah kelebihan jika kita menggunakan library. Selagi kita menunggu, kita bisa melihat di bawah ini yang belum tadi saya jelaskan adalah menggunakan figur untuk menggambar prediksi dari AI. Kita bisa menggunakan value array yang kita buat di atas tadi ini untuk menampilkan berapa akurasi atau uh, prediksi kebenaran dari AI yang kita buat. Nah, di sini menampilkan 9 dengan angka yang tinggi, jadi ini adalah 93% ankle bot seperti itu. Ini adalah 100% trouser dan seterusnya. Nah, ini karena sudah di train, oke, harusnya bisa. Nah, ini keluar. Nah, ini terlihat jika ini 100% ankle bot. Nah, ini yang nomor 2 tadi, yang di atas. Yang ini yang kita coba lihat satu-satu menghasilkan pullover yang dimana gambarnya benar atau klasifikasinya benar. Dan ini adalah contoh-contoh. Dan jika gambarnya tidak terlihat begitu jelas, contohnya adalah kuat ini, maka AI kita juga tidak akan bisa begitu baik untuk memprediksinya. Tapi 51% sudah bisa memprediksi. Ini yang akan kita buat untuk membuat single prediction yang di atas tadi menggunakan pullover. Kita lihat dulu ada satu data dengan ukuran yang sama. Ukurannya data harus sama. Kemudian kita bisa predik seperti yang di atas tadi dan menghasilkan 90% sama. Nah, seperti ini pullovernya 90% atau 100%. Ini kita bisa masukkan sesuai yang kita inginkan dengan mengganti di sini. Contohnya kita ganti 2. Nah, ini akan terlihat apa yang kita inginkan. Mungkin 160 biar agak random. Itu seperti itu, kita bisa copy paste ini ke image lain atau langsung prediksi mungkin. Ya, ini kan bentar. Berarti ya. Oh, ini yang harus diganti. Nah, ini karena array mulai dari 0, 160 ini berarti 161. Kita bisa lihat di sini. Ini harusnya 159. Oh, ini belum diganti. Tuh, ya kita prediksi dulu. Nah, itu ada yang terlewat tadi di sini. Nah, ini terlihat jika 90% di seperti ini. Tadi ada kesalahan, jadi terlihat kalau ini adalah sneaker yang nomor 7. Ya, tadi ada kesalahan codingan. Nah, udah seperti itu, bisa ditutup UWK. Ya, terima kasih Faro. Sekian presentasi tentang metode klasifikasi dan aplikasi yang kami buat dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.